Shalom adik-adik, Damai di hati. selamat sore. Apa kabar semua di sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, aku diberkati, kamu diberkati. Ya, puji Tuhan, torang semua masih diberkati Tuhan dengan keadaan yang sehat. Dan di minggu sore hari ini, torang akan beribadah bersama-sama. Ada adik-adik yang datang di rumah ibadah, bahkan ada masih adik-adik yang di rumah. Kita semua bersama-sama akan beribadah, memuji dan membesarkan Tuhan, serta kita mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik sekalian, Enci undang kita semua berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyi bersama-sama, Alive, Alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Ya, kita akan berdoa bersama untuk membuka ibadah ini. Enci minta adik-adik semua dengan sikap berdoa, kita menyanyi bersama-sama, Ajarku Sembahyang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Jika berdoa, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan di sore hari ini untuk kembali beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan cerita firman-Mu. Pakailah hati kami Tuhan, pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak Kristen yang selalu mencintai Engkau. Inilah kami yang berdoa kepadamu Tuhan. Kami bawa seluruh rangkaian ibadah kami di sore hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, torang masih mau memuji-muji Tuhan,
lebih semangat lagi kita memuji memuliakan Tuhan dan kita menyanyi bersama-sama Bila Kau Senang. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Ha ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Ha ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Ah, ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan amin. Ya, masih memuji Tuhan. Kembali kita menyanyi dengan lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di mata-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ya, torang semua masuk dalam cerita Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Encik minta torang dengan sikap yang lebih baik lagi, torang menghadap Tuhan, torang persiapkan, torang pe hati, torang pe pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, torang menyanyi bersama-sama, Ku Ingin Dengar Cerita.
biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Encik persilakan pada Encik Louis untuk membawakan firman Tuhan. Shalom. Belum dapat dengar itu suara. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Selamat sore adik-adik. Selamat sore juga yang di rumah. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Aku diberkati. Kamu diberkati. Puji Tuhan. Sore hari ini kembali Encik Louis melayani adik-adik lewat cerita firman Tuhan di sore hari ini. Adik-adik, sekarang ini orang masih dalam suasana yang gembira, yang sukacita. Karena apa? Karena apa adik-adik? Iya, karena beberapa hari yang lalu orang merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Apa itu Paskah adik-adik? Hari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, 100 untuk adik-adik yang ada di gereja. Nah adik-adik, oleh karena itu orang umat yang percaya kepada Tuhan Yesus selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih. Karena apa? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dia boleh menderita, mati, dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dan orang semua sebagai umat yang percaya boleh menang. Maut sudah dikalahkan. Oleh karena itu, saatnya orang hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum orang mendengarkan cerita firman Tuhan, orang memohon kepada Tuhan melalui doa. Dan Encik Louis akan berdoa. Adik-adik mengikuti Encik Louis berdoa. Sikap yang baik, begitu juga yang di rumah, sikap yang baik, kunci tangan, tutup mata. Sebelum orang baca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di sore hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang boleh Engkau berikan bagi kami semua. Sehingga di sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar menuntun kami anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami juga berdoa buat Encik Louis yang akan menyampaikan firman-Mu. Menjadi saluran berkat buat kami semua. Biarlah Engkau pakai dia agar dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Yang di gereja ada bawa Alkitab? Ada? Yang di rumah sudah siap? Sudah siap ada Alkitab masing-masing? Baiklah, kita akan membacakan firman Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Encik ulangi. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Encik minta salah seorang dari teman kalian, anak sekolah minggu Blessy Wauruntu untuk maju ke depan.
minta untuk membacakan firman Tuhan. Yohanes 20 Baca melalui alamatnya, baru judulnya, baru isinya. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Yohanes 20 ayat 1-10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur itu. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tengah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul itu masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya, terima kasih buat Adik Blesti Wawuruntu yang sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Adik Blesti. Ya, adik-adik, sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang sudah orang baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 1-10. Judul cerita di sore hari ini yaitu kebangkitan Yesus. Adik-adik, di pagi-pagi hari benar, hari pertama minggu itu, ada seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Perempuan itu bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena bangun pagi-pagi sekali. Pada hari itu, hari masih gelap. Kalau orang Manado bilang masih subuh kan? Masih subuh. Maria Magdalena sudah bangun. Apa yang akan dia lakukan? Dia bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Di mana dia mau pergi ya Kang? Adik-adik, Maria Magdalena mau pergi ke suatu tempat, yaitu kubur Tuhan Yesus. Maria Magdalena mempersiapkan rempah-rempah untuk diberikan pada mayat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah selesai dalam persiapan yang Maria siapkan, Maria bergegas untuk pergi ke tempat tujuan, yaitu kubur Tuhan Yesus. Adik-adik, saat dia berjalan menuju tempat itu, menuju kubur Tuhan Yesus, di waktu sudah mendekat kubur Tuhan Yesus, dia terkejut. Dia tak kaget. Hah? Apa yang dia lihat adik-adik? Ternyata kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Batu yang menutupi pintu kuburnya Tuhan Yesus sudah terguling, sudah tergolek dari kubur Tuhan Yesus. Dan saat dia melihat ke dalam, ternyata tubuh Tuhan Yesus tidak ada di dalamnya. Mayat
Tuhan Yesus tidak tergeletak atau tidak terbaring lagi di tempat yang sudah dibaringkan di dalam kubur itu. Pada saat itu dia cepat-cepat bergegas dan berlari menuju ke teman-teman atau ke murid-murid Tuhan Yesus, ke Simon Petrus. Di dalam Alkitab dikatakan ke Simon Petrus. Pergi ke Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasihi. Sesampai pada Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus, ini Maria Magdalena bercerita tentang apa yang dia lihat, apa yang sudah dia lihat di tempat kuburnya Tuhan Yesus. Dia bilang apa di situ? Di Alkitab dia bilang apa? Maria bilang apa? Ayo. Kalau orang Manado bilang, Tuhan, tapi Tuhan, dorang so pancuri. Orang ini Maria bilang, kita pe Tuhan dorang so pancuri. Dan kita nih tahu dorang taruh di mana. Seperti itu kalau orang Manado bilang kan. Nah, adik-adik, apakah Simon Petrus dan teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus percaya? Percaya tidak? Oh, dorangnya enggak percaya. Dorangnya enggak percaya, ini cerita dari Maria Magdalena. Dorang enggak percaya. Karena dorang enggak percaya, dorang cepat-cepat bersiap-siap kok. Dorang pergi. Dorang berlari bersama-sama menuju ke kuburnya Tuhan Yesus. Sambil berlari, Simon Petrus berlari dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain berlari juga. Tetapi karena Simon Petrus tidak cepat berlarinya, sehingga teman-teman yang lain lebih dulu sampai ke kubur Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang mereka lihat? Ya, mereka melihat bahwa tubuh Tuhan Yesus atau mayat Tuhan Yesus soalnya tidak ada. Soalnya tidak ada di tempat pembaringan yang sudah diletakkan di dalam kubur itu. Setelah sampai Simon Petrus ke kubur itu, Simon Petrus masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus dan melihat apa yang terjadi. Ternyata Maria Magdalena, ceritanya Maria Magdalena adalah betul, benar. Itu mayat Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus, soalnya tidak ada di dalam pembaringan kuburnya Tuhan Yesus. Dan di sana cuma tergeletak kain kafan yang dibungkus, yang telah membungkus tubuh Tuhan Yesus. Begitu juga kain yang menutupi kepala Tuhan Yesus sudah tergulung, tidak jauh dari kain kafan tadi. Nah, adik-adik, beberapa saat mereka antara percaya dengan enggak. Apa betul? Orang bertanya-tanya satu dengan yang lain. Apa betul ini Tuhan Yesus? So dicuri atau sudah bangkit? Nah, adik-adik, setelah beberapa saat kemudian, Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus teringat. Teringat apa? Oh, ternyata di saat Tuhan Yesus berada sama-sama dengan dorang,
Tuhan Yesus pernah bilang bahwa dia akan mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia akan apa? Dia akan bangkit. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Galilea. Itu pesan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan akhirnya mereka mulai percaya. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, Enci mau tanya, siapa yang percaya di sini di gedung gereja? Apakah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Percaya? Amin. Yang di rumah bagaimana? Apakah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Enci percaya juga. Adik-adik yang di rumah, adik-adik yang ada di gedung gereja, orang semua sebagai umat Tuhan, umat Kristiani, percaya bahwa Tuhan Yesus yang ajaib sudah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Dan setelah melihat apa yang mereka lihat, Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburnya, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Akhirnya mereka kembali pulang. Sampai di sana cerita yang diceritakan di firman Tuhan yang orang baca tadi dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Puji Tuhan, biarlah orang semua umat yang percaya kepada Tuhan diajarkan lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberi pesan buat orang semua, umat yang sudah ditebus, umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Orang harus percaya bahwa Allah yang orang sembah, Tuhan yang orang sembah, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Amin. Puji Tuhan, sampai di sana pemberitaan firman Tuhan, cerita Enci Luis di sore hari ini. Biarlah menjadi berkat buat orang semua dan menjadi berkat buat adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Moria. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan yang akan Cik berikan buat adik-adik. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Sudah dapat? Yang di rumah sudah dapat? Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Sudah? Sudah dapat? Sama-sama orang baca. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Oke? Itu PR di rumah dan minggu depan Enci tunggu videonya. Dikirim ke Enci ya. Atau ke guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Adik-adik, kita akan melihat video teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Mereka mendapat juara dan nanti Enci akan putar videonya untuk adik-adik lihat siapa-siapa yang mendapat juara di lomba Paskah minggu yang lalu. Nah, silakan menyaksikan. Shalom, damai di hati. Nama saya Adeliel Dodu. Saya utusan dari kolom 25. Saya akan menghafal Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25.
Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Shalom, nama saya Ryan Paduli dari kolom 9. Saya akan membawa ayat hafalan Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walau dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Terima kasih. Shalom, nama saya Hillary Posundu dari Tolom 12. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Terima kasih. Nama saya Lino Kapendang. Saya dari anak sekolah minggu kolom 7. Ayat hafalan Yohanes pasal 11 ayat 25. Bunyinya demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikian ayat hafalan ini Yohanes pasal 11 ayat 25. Terima kasih. Yohanes 11 ayat 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 26. Hai juri, shalom. Nama saya Gloria Poli. Saya anak sekolah minggu dari kolom 22. Saya akan membawakan ayat hafalan. Demikian. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Terima kasih. Shalom. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Shalom. Nama saya Marsha Margareta Menaung. Nama saya Kristiani Kusen. Kami anak-anak sekolah minggu dari kolom 22 akan membawakan ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11.
Terima kasih. Shalom. Shalom, nama saya Karen Sally Baramise. Nama saya Jessica Aurel Kusen. Kami anak-anak sekolah minggu dari kolom 22 akan membawakan ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Shalom. Halo semuanya. Shalom. Nama saya Gloria Polii dari kolom 22. Saya akan membawakan ayat hafalan. Demikian Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Shalom. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya torang semua mau kasih persembahan, torang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, torang nyanyi bersama-sama, Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Demikian kita telah memberikan persembahan. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Dengan sikap berdoa, kita akan berdoa syafaat. Dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Meiti. Kami persilakan. Adik-adik, kita akan berdoa. Sikap berdoa yang baik, duduk manis, tidak ada yang jalan ke sana kemari. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, di sore hari ini kami anak-anak dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Moria boleh mengadakan ibadah sekolah minggu. Biar kiranya Tuhan selalu menjaga menyertai kami terus. Bahkan ya Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu, kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh kami pegang, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai anak-anak maupun sebagai guru-guru sekolah minggu. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhanlah yang selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepinteran, memberikan kami selalu mengasihi Tuhan, mengasihi mama dan papa, bahkan saudara-saudara kami juga. Terima kasih banyak Tuhan atas cerita firman Tuhan
yang boleh disampaikan oleh Encik Louis. Biar kiranya Tuhan juga memberkati Encik Louis dalam tugas pelayanannya, bahkan memberkati dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan, persembahan itu kami telah berikan dengan sukacita iman. Diberkatilah persembahan itu ya Tuhan, agar boleh terpakai di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Moria, bahkan dimanapun itu dibutuhkan. Kami mau berdoa buat Penatua Encik Susan Sugira Thomas yang selaku ketua anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Bukit Moria. Tuhan memberkati dia ya Tuhan, sebagai seorang pendidik, bahkan sebagai seorang pelayan, bahkan juga sebagai ibu rumah tangga. Dalam tugasnya setiap hari, biarlah Tuhan memberkati juga dalam keluarganya. Sehat-sehatkanlah ya Tuhan Penatua kami, agar kiranya tugas tanggung jawab selalu dijalankan dengan penuh sukacita iman yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin dalam keadaan yang sakit Tuhan. Kami tidak dapat melihat langsung mereka ya Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang tidak kurang panjang, mata Tuhan yang sangat melihat, mengetahui akan apa yang sedang dialami oleh anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit. Biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang cuma berasal daripada Tuhan. Kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu juga ya Tuhan. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 26, diberkatilah kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah terampai ibadah sore hari ini telah selesai. Torang sudah mendengarkan firman Tuhan dan Enci undang torang bangkit berdiri. Torang akan tutup ibadah ini dengan satu pujian, karena kasih-Nya padaku. Silakan duduk adik-adik. Ya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti rangkaian ibadah di sore hari ini, baik adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dan kita kembali nanti dalam acara minggu depan, di acara yang sama, acara ibadah anak sekolah minggu, yang selalu ditayangkan hari Minggu jam 5 sore. Nah, untuk itu kita masih tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, agar supaya kita semua terhindar dari segala penyakit. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak tim multimedia yang selalu bersama-sama di dalam ibadah di setiap hari Minggu sore. Juga kepada Engku Ite yang sudah memandu dalam musik, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Encik Louis yang sudah membawakan firman Tuhan, selalu diberkati Tuhan di setiap kehidupan. Dan juga kepada Encik Meiti, bahkan kepada adik-adik semua yang sudah memberi diri kesempatan untuk datang bersama-sama di rumah gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.